Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali tentang materi komunikasi data. Yang pertama adalah protokol. Protokol adalah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi dalam sebuah jaringan. Adapun 3 jenis model komunikasi. Yang pertama simplex. Simplex adalah model komunikasi yang bersifat satu arah, contohnya TV, radio. 2. Half duplex adalah model komunikasi yang bersifat dua arah, tetapi dilakukan secara bergantian. Ketiga, full duplex adalah model komunikasi yang bersifat dua arah, tapi dilakukan secara bersamaan, seperti smartphone. Adapun 5 komponen komunikasi. Yang pertama yaitu penerima atau receiver, kedua pengirim atau transmitter, ketiga informasi atau data, keempat media pengiriman, dan kelima protokol atau aturan yang berlaku. Adapun fungsi protokol, yang pertama adalah encapsulation sebagai pelengkap informasi, kedua connection control yaitu untuk menghubungkan atau memutuskan komunikasi antara receiver atau transmitter, ketiga flow control yaitu mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver, 4. Fragmentasi, proses di mana pihak pengirim membagi informasi yang dikirim menjadi paket data, dan kelima yaitu error control, berfungsi mengawasi terjadinya kesalahan suatu proses pengiriman data. Adapun 7 jenis UC layer. Yang pertama physical layer, yaitu untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Kedua, data link layer, yaitu untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Ketiga, network layer, yaitu untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing, sehingga paket dapat dikirim dari luar segmen network lokal ke dalam suatu tujuan yang berbeda yang berada pada suatu network lain. Dan keempat, transport layer, yaitu untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Kelima, session layer, yaitu untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Keenam, presentation layer, untuk menteralisasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Adapun manfaat dari UC layer yaitu yang pertama, memudahkan untuk memahami cara kerja jaringan, kedua, menyediakan standar interface bagi pengembang perangkat, 3. Memudahkan pengembang kontrol masa depan, keempat, deteksi troubleshoot, dan kelima, menjadi acuan bagi ekspor untuk mendesain atau mengembangkan hardware dan software. Adapun jenis-jenis jaringan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network, adalah jaringan yang hanya berada dalam suatu ruang lingkup tertentu. Kedua, MAN atau Metropolitan Area Network, adalah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan komputer dalam suatu area. Ketiga, WAN atau World Area Network, adalah jaringan yang menghubungkan komputer dalam suatu area kabupaten maupun provinsi. Adapun alat-alat yang digunakan dalam jaringan, yang pertama adalah router. Router adalah alat yang menghubungkan jaringan. Kedua, reach adalah perangkat yang diperlukan untuk memperluas jaringan. Ketiga, repeater adalah perangkat yang digunakan untuk memperbaiki sinyal. Dan keempat adalah switch, adalah perangkat yang digunakan untuk membagi jaringan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.